Praktik khitbah meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada segenap jamaah yang saya hormati, pada sore hari ini setelah sholat asar tepatnya, ada sedikit kata dari saya tentunya. Seperti biasanya, setelah sholat asar ada sedikit siraman rohani dari imam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang masih bulan Maulid. Yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu merupakan nabi akhir zaman, dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu diutus di dunia ini itu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi dari ufuk timur sampai ufuk barat, Nabi Muhammad itu yang memperkasai semua itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi, dan tiada kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Imam Baidawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa pengutusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi di seluruh dunia muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dan selain itu, menurut Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya bahwa siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa Nabi dan menyukurinya, maka kelak dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka ikutilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak bisa menjalani semuanya, minimal satu. Contoh seperti bersiwak, itu merupakan salah satu sunnah Nabi. Sholat sunnah rawatib itu merupakan salah satu sunnah Nabi, dan lain sebagainya. Minimal satu. Itu merupakan salah satu tanggung jawab kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam sebuah riwayat hadis Sahih Muslim, pada suatu hari ada sahabat berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang musyrik." Kemudian Nabi menjawab, "Sungguh, aku tidaklah diutus sebagai pelaknat, akan tetapi saya diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Pada intinya, Nabi Muhammad ini diutus di dunia bukan untuk menjadi pelaknat, melainkan di dunia ini diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, selain itu Nabi Muhammad juga memiliki jiwa pemaaf. Nah, ketika perang Uhud, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Hamzah itu dibunuh oleh Wahsy. Nah, terbunuhnya itu tidak wajar. Nah, setelah dibunuh, perutnya dirobek, dirusak semua isinya. Nah, itu yang menjadikan
sakit hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya Wahsy masuk Islam. Wahsy masuk Islam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dendam sedikit pun kepada Wahsy. Tetapi Rasulullah tidak mau memandang wajah Wahsy. Karena apa? Karena apabila memandang wajah Wahsy, maka teringat pada pamannya yang telah dibunuh oleh Wahsy dengan disobek-sobek isi perutnya. Naudzubillah min dzalik. Tetapi jiwa pemaaf Rasulullah itu sangatlah besar. Ini yang perlu dicontoh, meskipun di situ orangnya menjengkelkan, dalam hati kecil Rasulullah tetap memiliki kasih sayang, tetap memiliki jiwa pemaaf. Meskipun yang dibunuh itu paman sendiri. Bayangkan, coba kalau paman jenengan yang dibunuh di situ, maka dalam diri jenengan akan timbul rasa dendam. Bener nggak? Benar. Nah itu yang menyebabkan Rasulullah sedikit marah kepada sahabat. Salah satunya Wahsy yang aslinya kafir, lalu masuk Islam di hadapan Rasulullah. Tapi setelah itu Rasulullah tidak mau memandang wajahnya, karena kalau memandang wajahnya nanti keingat pamannya yang telah dibunuh pada perang Uhud. Nah. Jadi pada intinya dari kisah Rasulullah ini yang dapat kita ambil, jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan ma'ruf dan menjauhi kemungkaran. Itulah salah satu sikap kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita, mulai dari sifatnya, akhlaknya, dan lain sebagainya, yang mana dalam mencontoh dan menerapkan akhlaknya terdapat kemaslahatan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu sedikit curahan hati dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada intinya, jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih pada saat ini, yaitu bulan Maulid, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya di akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaat dan bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.